Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas tentang naratif teks. Oke, nah dalam mempelajari naratif teks, apa aja sih hal yang perlu kita pahami? The first one is kita harus paham apa sih itu naratif teks? Ya, naratif teks itu adalah teks yang menceritakan cerita yang sifatnya fiksi atau imajinasi seperti dongeng, fabel, atau cerita hewan, legenda, dan masih banyak jenis cerita lainnya dalam naratif teks. Oke, kemudian kita harus paham dulu tujuan naratif teks itu apa sih, gitu. Naratif teks itu bertujuan untuk menghibur pembaca. Atau dalam kata lain, the purpose of narrative text is to entertain readers atau menghibur ya. Entertain adalah menghibur. Oke. Berikut. Nah, setelah kita paham apa sih itu naratif teks dan apa tujuannya, kita harus tahu struktur teks dari naratif teks. Oke. Ada beberapa bagian di dalam naratif teks. Yang pertama, bagian pertama adalah orientation. Pada bagian ini berisikan pengenalan tokoh, kemudian latar waktu, latar tempat yang ada di dalam cerita. Oke. Kemudian lanjut paragraf kedua, paragraf berikutnya itu masuk pada bagian complication. Complication itu adalah bagian yang mana penulis menyampaikan masalah yang terjadi di dalam cerita tersebut. Nah, di sini lebih detailnya terbagi atas 3 bagian, yaitu rising action, climax, falling action. Maksudnya di sini di paragraf 2 setelah orientation, masalah mulai muncul gitu. Masalah dalam cerita itu mulai muncul, lalu ada bagian puncak dari masalah ya. Kemudian tensi dari permasalahannya mulai menurun dan mulai menemukan titik penyelesaian yang mana mengarahkan pada bagian resolution. Bagian ini berisikan penyelesaian atau akhir dari sebuah cerita teks narasi. Pada sebagian teks naratif terkadang kita hanya menemukan bagian orientation, complication, resolution saja. Tapi pada sebagian teks naratif lainnya ada juga memiliki bagian yang namanya reorientation. Nah, pada bagian ini adalah bagian terakhir dari struktur teks naratif. Ini biasanya berisi kesimpulan atau pesan moral dalam cerita. Nah, gitu. Nah, untuk bagian reorientation ini sifatnya opsional atau pilihan saja, ya. Karena tidak harus selalu ada pada suatu teks narasi, gitu. Oke. Oke, kita akan bahas tentang salah satu teks naratif, yaitu Jack and the Beanstalk. Barangkali udah ada yang pernah dengar atau pernah baca atau pernah bahas juga sebelumnya di sekolah. Atau mungkin ada yang nonton filmnya barangkali ya tentang cerita ini. Jadi ini cerita yang sangat umum ya. Oke, kita bahas. Pertama, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, bagian pertama ini kita namakan orientation. Right. Baiklah, kita coba baca paragraf pertamanya. Once upon a time, there was a poor widow who had an only son named Jack. They were so poor that they didn't have anything except a cow. When the cow had grown too old, his mother sent Jack to the market to sell it. On the way to the market, Jack met a butcher who had some beautiful beans in his hand. The butcher told the boy that the beans were of great value and persuaded the silly lad to sell the cow for the beans. Oke. Nah, seperti yang kita udah bahas, kalau bagian orientation itu memperkenalkan tokoh dalam cerita, memperkenalkan setting tempat dan waktunya. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Untuk tokoh yang diceritakan di sini, ini jelas ya, a poor widow, itu janda yang
miskin ya. Who had an only son. Dia cuma punya satu-satunya anak tunggal named Jack. Oke. And then setting waktunya. Kapan ya? Oke, let's see. Di awal sudah jelas ya. Once upon a time. Once upon a time. Dan setting tempatnya, ya, there was a poor widow, ada seorang gitu yang di suatu desa atau di suatu tempat ya. Kemudian di sini juga ada setting tempat, yang lain. Maksudnya selain a poor widow atau selain Jack, di sini juga dijelaskan ada satu tokoh lainnya ya, yaitu butcher, oke, atau tukang jual daging ya di sini. Nah, di sini ada setting tempat. Kalau kita baca, when the cow had grown too old, his mother sent Jack to the market. Nah, itu dia. Nah, on the way, di jalanan, to the market, on the way to the market, Jack met a butcher. Jadi dia di perjalanan ke pasar, dia bertemu dengan tukang daging gitu. Who had some beautiful beans. Dia punya kacang gitu ya. The butcher told the boy, ya tukang daging ini bilang pada si Jack itu bahwasannya kacang yang dia punya ini bernilai gitu. Nah, dan dia membujuk si Jack ya untuk menjual sapinya ditukarkan dengan kacang gitu. Nah, itulah dia untuk bagian orientation. Oke, kemudian paragraf berikutnya itu adalah bagian complication. Right, complication maksudnya konflik di dalam cerita ini muncul. Nah, setelah si Jack menukarkan sapinya dengan kacang. Nah, terlihat dari ini kalimat kedua di paragraf kedua. Coba kita baca dulu. Jack brought them happily. When he told his mother about this, his mother became so angry that she threw the beans out of the window. When Jack woke up in the morning, he felt the sun shining into a pane of his room, but all the rest was quite dark and shady. So he jumped to the window. What did he see? The beanstalk grew up quite close past Jack's window. He opened the window and jumped to the beanstalk, which ran up just like a big ladder. Oke, kita lihat. Masalahnya di bagian mana? Di kalimat kedua, when he told his mother about this. Jadi ketika dia ceritakan tentang ini ke mamanya, tentang ini apa maksudnya? Ini dia. Sell the cow for the beans. Ketika dia bilang ini pada ibunya, his mother became so angry. Jadi ibunya sangat marah. Kemudian ibunya threw the beans out of the window. Dia lemparlah kacang itu keluar jendela. Nah, that's all happened. And the next morning ketika si Jack woke up, bangun, what did he see? Dia lihat apa? The beanstalk grew up quite close past Jack's window. And dan the beanstalknya itu seperti a big ladder, seperti tangga besar. Ya, oke. Kita lihat paragraf berikutnya, resolution. Solusinya apa? Nih, kita coba baca ya. He climbed and climbed till at last he reached the sky. Jadi dia manjat, lanjut lagi memanjat, manjat maksudnya. Dia memanjat dan lanjut lagi memanjat hingga dia mencapai langit. Nah, next, while looking around, he saw a very huge castle. Jadi ketika dia melihat sekelilingnya, dia melihat sebuah kastil yang sangat besar. He was very amazed. Dia sangat takjub dengan hal itu. Then, Jack walked along the path leading to the castle. Jadi dia berjalan melalui jalanan itu, jalan kecil ya, jalan setapak, mengarah pada kastil itu. There was a big tall woman on the doorstep. Jack greeted her and asked
for the giantess Mercy to give him breakfast. Jadi dia minta ke giantess ini sarapan gitu. Giantess ini maksudnya raksasa ya. Dia minta kepada raksasa perempuan itu minta sarapan dia gitu. Because he felt very hungry. Karena lapar gitu. Although the giantess grumbled at first, finally she gave Jack a hunk of bread and cheese and jug of milk. Nah, jadi tetap ya dikasih ya. Jack itu sarapan roti dan juga susu. Alright, let's see this part. Ini adalah bagian reorientation. Okay, sorry, my handwriting is not really good. Okay, Jack hadn't finished when the whole house began to tremble with the noise of someone coming. Jadi ada someone coming. Seseorang datang. Jack hadn't finished. Jack belum selesai sarapan. When the whole house began to tremble. Yeah, with the noise of someone coming. Oh, it's my husband, cried the giantess. Gitu. Oh, suami aku datang gitu. What on earth shall I do? Jadi di sini ada ungkapan kepanikan ya. Apa yang harus aku lakukan nih gitu. Kepanikan. Hastily, the giantess opened a very big cupboard. Dia bukalah lemari yang amat besar itu and hide Jack there. Oke, dan menyembunyikan Jack di sana. Alright. Nah, itulah cerita dari Jack and the Beanstalk. Right. Kita lihat ke pertanyaan. Kita masuk ke questions. The first question, what is the story about? Nah, bagi yang sudah mengikuti dari tadi, udah jelas ya, jawabannya adalah D, Jack and the Beanstalk. Right. Number 2. Oh, it's my husband, cried the giantess. From the sentence, dari kalimat tersebut, we know that the giantess is. Nah, ini kita menarik kesimpulan dari ekspresi yang diberikan oleh si raksasa perempuan itu. Dia merasa apa terhadap suaminya gitu. Kalau kita lihat optionnya, angry with, dia marah ya, fed up, sal, annoyed, jengkel, displeased, nggak senang. Jadi ini sepertinya optionnya sama gitu ya. So the different one is yang paling beda adalah yang ini ya, afraid of, takut. So the answer is A. Okay, number 3. Kira-kira jawabannya apa? Jack's mother looked very furious. Furious itu sangat marah. When Jack told that, ibunya si Jack sangat marah ketika Jack bilang apa. Kita kembali lagi ke teks ya. Itu ada di paragraf 2, sorry. Jack broke them happily. When he told his mother about this, his mother became so angry. Tadi dia bilang tentang penjualan sapi yang ditukarkan dengan kacang. Jadi jawabannya adalah C. He traded his cow for the beans. Nah, okay. Right. Number 4, what do you learn from the story? Kira-kira kita apa sih yang bisa kita pelajari dalam cerita ini? Kira-kira apa? Apakah pesan moral yang kita bisa ambil ini? Jack's mother was a furious mother. Ibunya si Jack itu ibu yang pemarah begitu. Alright. Oke, kita bisa eliminasi yang ini. Kemudian poverty makes people hopeless. Poverty itu maksudnya adalah kemiskinan. Makes people, membuat orang putus harapan, ya nggak sih kira-kira? No ya, di dalam cerita itu tidak ada menggambarkan kalau mereka putus harapan. Ya, okay, so I think it's not the answer. Okay, and then number C, the giant is pity on Jack. Si raksasa itu merasa kasihan pada Jack. Sepertinya tidak ya. Tidak juga. Okay. Jack was innocent boy. Jack adalah anak yang lugu, lost gitu. Ya, memang. Coba kita keep dulu. Yang A coba. Sincerity
makes Jack get something precious. Ketulusan membuat Jack mendapatkan sesuatu hal yang berharga gitu. Ya, kalau di sini sih Jack terlihat ya dia ya ikhlas-ikhlas aja gitu, menukarkan kacang dengan sapi gitu kan. Ya, meskipun dia innocent di sini dia atau lugu, Jack brought the beans happily. Ya, dia membawa pulang dengan senang. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah Kenapa? Karena dengan ya dia tulus-tulus aja menukarkan sapinya dengan kacang tanpa ya bagi dia ya udah kacangnya memiliki nilai yang luar biasa gitu. Dia terima aja dan ya, and finally kacangnya tanpa disangka-sangka tumbuh menjadi pohon yang sangat tinggi hingga menembus awan ya. Nah, so I think the answer is E ya. Okay. So that's all. Itulah dia for our everyone, itulah dia for our discussion untuk naratif teks ya. Okay, don't forget to learn more ya. Jangan lupa belajar lagi dan bahas lagi soal-soal yang berkaitan dengan naratif teks agar kalian bisa lebih lancar lagi dalam mengerjakan soalnya. Okay, good luck for you. Bye. See you on the next video.